gimana kita bisa mendidik akal kita bisa cinta sama Nabi? Maka ada 3 hal yang harus kita pelajari dari kehidupan Nabi Muhammad. Nih, 3 hal yang harus kita pelajari dari kehidupan Rasulullah SAW. Apa? Al-Jamal, Al-Kamal, An-Nawal. Keindahan Nabi, kesempurnaan Nabi, dan jasanya Nabi untuk kita semuanya. Kalau akal kita bisa tahu, kenal keindahan Nabi, kenal kesempurnaan Nabi, tahu jasanya Nabi untuk kita semua, kebaikan Nabi untuk kita semuanya, maka otomatis hati kita akan bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo sekarang kita mau ngaji nih. Kita mau didik akal kita biar keluar dari majelis ini kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau didik akal kita semuanya. Nih, satu yang pertama, kalau kita lihat yang paling indah itu Nabi Muhammad. Rasulullah SAW itu sahabat itu Pak, sahabat itu kan tiap hari ketemu sama Nabi ya. Sahabat itu kan tiap hari berjumpa dengan sahabat itu tiap hari berjumpa dengan Rasulullah. Sahabat itu tiap hari berjumpa dengan Nabi. Sahabat yang tiap hari berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu kalau ditanya wajahnya Nabi, banyak yang nggak bisa menceritakan detail. Banyak yang nggak bisa menceritakan detail. Ada yang menceritakan pokoknya wajahnya itu seperti rembulan. Ada yang menceritakan wajahnya itu seperti matahari. Ada yang menceritakan wajahnya itu seperti pokoknya indah. Cuma begitu aja. Ahsanan nasi wajhan, paling indahnya wajahnya manusia itu wajahnya Rasulullah SAW. Wah, ada yang lebih indah. Itu indahnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau itu Nabi Muhammad itu pernah Abu Hurairah itu periwayat hadis terbanyak. Abu Hurairah periwayat hadis terbanyak. Ditanya bagaimana wajahnya Nabi Muhammad, maka Abu Hurairah itu dia menjawab, wajahnya Nabi gimana ya? Pokoknya paling indah itu wajah Nabi Muhammad, ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari beredar berjalan di wajahnya Nabi Muhammad. Saking indahnya wajahnya Nabi, Abu Hurairah nggak berani natap, langsung nunduk karena silau dengan ketampanan wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini indahnya seperti itu. Bentuk hidungnya indah, hidungnya Nabi itu nggak terlalu gede sampai kayak Pinocchio, tapi juga nggak terlalu pesek, pas mancungnya. Ukuran bibirnya pas, ukuran matanya pas, badannya pas. Seakan-akan kata salah seorang penyair Hasan bin Thabit, ka khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ya Rasulullah, engkau ini diciptakan tidak ada aibnya, seakan-akan engkau ini diciptakan bisa milih sendiri. Kita sekarang ini kalau meneliti fisiknya orang, ada kekurangannya apa enggak? Ini ganteng sebenarnya, tapi kurang gemuk dikit. Ini sebenarnya menarik, tapi terlalu gemuk. Ada aja kekurangannya. Rasulullah nggak ada kurangnya. Ini wajahnya tampan, cuma hidungnya terlalu gede, cuma bibirnya terlalu kecil, cuma matanya terlalu sipit. Nabi Muhammad enggak. Seakan-akan beliau itu bisa milih bentuk matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, jadinya beliau itu sempurna. Itu keindahan Nabi Muhammad SAW. Keindahannya Rasulullah SAW. Itu kita baru menggali keindahannya Nabi dari sisi fisiknya. Badannya tegap, kata hidup benar-benar fahman mufakhaman, kekar, berisi. Dadanya dan perutnya rata. Perutnya Nabi itu diriwayatkan oleh Ummu Hani, perutnya Nabi itu kayak kertas yang dilipat-lipat, six pack. Itu perutnya Nabi. Six pack itu
Cuma kita juga nggak berani ngomong six pack berarti hukumnya sunnah. Maksudnya ibu-ibu jadi dalil nih buat ngajar suaminya nanti. Nah saya usul sama saya sering usul panitia pengajian biar yang datang six pack semuanya selesai pengajian nggak usah kasih makan, sit up bersama 100 kali. Insya Allah yang rajin six pack, tapi nggak tahu boyoknya sakit duluan juga kayaknya. Nah itu fisiknya Nabi Muhammad SAW. Kalau jalan gimana? Jalannya indah. Nabi itu kalau jalan kayak orang turun dari ketinggian gitu. Ka'annama yanhattu min sabab, kayak orang turun dari ketinggian. Kita kalau jalannya nanjak itu jadinya sambil capek ya. Tempat tak jalannya itu turun dari ketinggian. Ka'annama yanhattu min sabab fayafutu sari al-masyi min ghairi khabab. Kalau ada orang jalannya cepat itu bisa kalah cepat jalannya dengan Nabi Muhammad SAW. Fisiknya sempurna. Jangankan fisiknya Nabi, yang nggak bisa ditiru itu apa? Keringatnya Nabi itu wangi. Keringatnya Nabi itu wangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu aromanya sudah harum, tapi beliau sukanya pakai minyak wangi. Kenapa kok beliau itu suka pakai minyak wangi? Agar umatnya niru. Agar umatnya itu niru wanginya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi beliau itu pada hakikatnya sendirinya udah wangi Nabi Muhammad itu. Makanya Anda kalau pernah datang majlis itu kan kadang ada orang nyalain dupa ya. Dupa nanti ada dibakar, biasanya kadang dibakar itu menyan Arab. Kadang dibakar itu bukhur, dan dibakar itu kayu garu. Itu jangan dibilang dukun. Ini kok kayak dukun, bukan kayak dukun. Wangi-wangian itu hukumnya sunnah. Jadi bakar kayu garu agar ruangannya wangi, atau bakar kayak menyenarap agar ruangannya wangi, itu boleh. Cuma orang sana ini kalau gak paham dia bilang, kok kayak dukun itu nanti. Bukan kayak dukun, itu biar wangi. Biar wangi. Kenapa? Mantabarihuh zada aqluh. Orang itu kalau aromanya harum, akalnya semakin cerdas. Orang itu kalau wangi, akalnya semakin cerdas. Kalau orang itu wangi, itu Nabi Muhammad SAW itu wangi. Pernah Ummu Sulaim, beliau ini Ummu Sulaim suatu ketika Nabi Muhammad tidur di rumahnya. Ada bekas keringetnya Nabi, diambil dibuat minyak wangi, dipakai sama Ummu Sulaim. Nabi kaget, Ummu Sulaim minyak wanginya kok wangi benar. Ya Rasulullah, ini keringatmu, saya ambil, saya gunakan untuk minyak wangi. Itu keringatnya Nabi ya. Kalau keringatnya kita racun itu Pak. Makanya wangi Nabi Muhammad itu wangi. Karena fisik Nabi sempurna apa enggak? Jadi bentuk tubuhnya itu sangat sempurna, hampir-hampir nggak ada cacatnya sama sekali. Itu al-jamal, namanya Ada lagi al-kamal yang artinya kesempurnaan. Nabi itu sempurna, akalnya Nabi sempurna, cerdasnya luar biasa. Akalnya Nabi Muhammad cerdasnya luar. Berapa kali orang debat sama Nabi, diajak adu logika, kalah sama Nabi Muhammad. Kalah oleh Rasulullah SAW. Kalah sama Nabi. Gak ada yang menang itu jawab-jawaban dengan Nabi. Adu logika semuanya kalah kalau dengan Rasulullah SAW. Itu Nabi Muhammad SAW itu pintarnya luar sempurna. Nabi Muhammad beliau akalnya sempurna, pangkatnya sempurna. Apa yang Nabi Muhammad? Surga nanti semua Nabi akan antri, tidak akan ada yang masuk surga kecuali kalau sudah ngetuk pintu surga Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ngetuk pintu surga, maka malaikatnya nanya, siapa? Muhammad. Mereka jawab, ya Muhammad, hanya untukmu aku diperintahkan untuk membuka pintu surga. Langsung dibuka pintu surga. Siapa yang pertama kali masuk? Nabi Muhammad dan umatnya. Hebat apa enggak? Rasulullah SAW. Apa awal makhluk yang Allah ciptakan pertama?
mengenali nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna Pak, sempurna Bu, gak ada yang cacat kalau sudah bahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keindahannya istimewa, kesempurnaannya istimewa. Yang ketiga, an-nawal, jasa kebaikannya untuk kita, jasa kebaikannya untuk kita semua, semuanya sama. Jasa kebaikannya untuk kita juga sama, luar biasa. Kita kira-kira kalau nggak tahu Nabi Muhammad, tahu Islam apa nggak? Nggak tahu. Berarti kita ini masuk surga jasanya siapa? Nabi Muhammad. Bahkan bumi sebelum kelahiran Nabi itu isinya adalah kegelapan dan kezaliman. Romawi menghalalkan segala cara untuk cari duit. Persia ada yang menikahi ibu kandungnya, menikahi putri kandungnya. Datang Nabi Muhammad membawa ajaran yang merupakan rahmat untuk alam semesta. Itu jasanya Rasulullah sallallahu alaihi. Nanya Pak Bu, tahajud itu berat apa enggak? Tahajud berat apa enggak? Tinggal jawab berat aja. Oh gaya semuanya. Berat apa enggak? Berat. Kok kalau enteng hadiahnya bukan surga, kipas angin. Tahajud itu berat ya? Tahajud itu berat. Tahajud itu berat. Tahajud yang berat itu tiap malam dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tiap malam dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kenapa? Alasannya adalah kenapa tahajud itu selalu berat dilakukan sama Nabi adalah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan, agar Tuhanmu memberikan kepadamu wahai Muhammad maqaman mahmudah. Apa maqaman mahmudah? Satu maqam yang bisa ngasih syafaat untuk umatnya. Jadi tiap malam Nabi Muhammad tahajud, kadang sampai kakinya bengkak hanya untuk nolong kita semuanya. Hanya untuk nolong kita semuanya. Apa kita nggak mau terima kasih sama Nabi? Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semua akhlak daripada manusia yang ada sekarang ini, itu kalau diteliti sumbernya nanti adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau Anda lihat Anda diperlakukan baik sama orang lain, Anda diperlakukan santun oleh orang lain, jangan Anda kira orangnya yang Anda terima kasih. Anda juga harus ingat, tidak mungkin ada akhlak yang mulia kecuali itu merupakan ajaran Nabi Muhammad. Sampai-sampai Imam Syafi'i, beliau menyatakan apa? Ini kurang lebih maknanya, itu dalam bahasa Arab itu ada beberapa versi. Syuhudu fadli Rasulillah fi kulli ni'matin yashhaduhal muslim amrun wajib. Kita ini menganggap adanya keterlibatan Rasulullah di dalam semua nikmat yang kita dapatkan itu hukumnya wajib. Tidak datang satu nikmat kepada kita atau keburukan terhindar dari diri kita kecuali ada jasa Nabi Muhammad di situ. Kita dapat nikmat, mungkin Nabi Muhammad lagi doain kita itu, makanya kita mendapatkan nikmat. Makanya ayo kita sering mikir, apa sudah kita berbuat untuk Nabi? Apa sudah kita berbuat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa? Inilah yang menjadi PR kita semuanya. Makanya ayo lewat majlis ini kita udah tahu keindahan Nabi, kesempurnaan Nabi, jasanya Nabi untuk kita semuanya. Mari kita semua lewat majlis ini kita jadi orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Jadi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Jadi orang yang kita itu mengidolakan Nabi Muhammad SAW.